Selamat pagi. Oke, untuk kelas 12 selama 1 tahun ke depan kita akan membahas yang namanya akuntansi. Ya, ini kita pertemuan pertama untuk video yang sebelum-sebelumnya yang teori di sejarah histori akuntansi, ya kan? Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi mengenai bagaimana itu akuntansi. Sebelum kita lanjut, coba perhatikan gambar di depan. Ini adalah sebuah siklus dari akuntansi, di mana nanti ending yang diharapkan, tujuan akhir dari sebuah pekerjaan akuntansi itu adalah yang ini, laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan laporan arus kas. Ini sesuai dengan instruksi dari Ikatan Akuntan Indonesia, dari konsep yang sudah disusun pesak atau pernyataan standar akuntansi keuangan, bahwa laporan keuangan itu harus memuat yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi semua kegiatan yang ada dalam akuntansi nanti endingnya ada di sini. Nah, ini endingnya ada di sini. Nanti kita akan membahas ini satu persatu, akan kita bahas dari setiap siklus ini. Ya, dari setiap siklus ini, mulai perhatikan dokumen transaksi, pencatatan, posting, neraca saldo, penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup buku besar, jurnal pembalik, dan kembali lagi ke periode berikutnya. Ingat, akuntansi itu buka dan tutup. Jika Anda membuka di dokumen transaksi selama satu periode, nanti akan ada jurnal pembalik, opsional ya, bisa tidak untuk jurnal pembalik. Berikutnya buka kembali dokumen transaksi, tutup lagi dokumen transaksi kembali, buka lagi, tutup lagi, demikian. Ya, oke. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai accounting cycle atau siklus akuntansi, satu periode akuntansi, kita akan bahas dulu yang namanya konsep rekening. Ya, konsep rekening. Dalam konsep rekening, dalam akuntansi itu ada 5 rekening yang besar. Yang pertama ada namanya harta, atau biasa dikenal dengan sebutan assets. Yang kedua ada namanya utang atau liabilities. Yang ketiga ada modal atau capital. Yang keempat ada namanya pendapatan. Yang kelima ada namanya beban. Baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau industri, ya, 5-5-nya ini pasti ada. Cakupan perusahaannya yang besar, nanti semakin besar perusahaannya semakin banyak rekeningnya. Dari mana ya? Tapi anak-anak dari harta, utang, modal, pendapatan, klasifikasinya, ya. Oke. Konsep rekening untuk harta nanti dari penomoran 1, 2, 3 ini tetap ini. 1 itu adalah kelompok harta, 2 itu adalah kelompok utang, 3 itu adalah kelompok modal, 4 pendapatan, 5 beban. Tetapi ada beberapa nggak menjadi sebuah patokan. Nomor 5 itu bisa menjadi pendapatan, beban menjadi nomor 4. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, 1, 2, 3 itu tetap, 4 dan 5 ini bisa berubah-berubah. Apakah beban di nomor 4, pendapatan nomor 5, nggak apa-apa. Ya. Saya lebih suka menggunakan nomor pendapatan. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk itu lebih mengasihkan daripada sesuatu yang keluar. Gitu. Masuk aja. Prinsip-prinsip yang dalam akuntansi kan demikian juga ya. Masuk aja, maunya masuk, bebannya sedikit aja. Ya. Oke, itu dia. Harta atau aset, utang, modal, pendapatan, beban. Harta ini dibagi 2. Ada harta lancar dan ada harta tetap. Harta lancar dan harta tetap. Itu dia. Harta lancar atau current asset, ini biasa dikenal dengan sebutan current asset.
Sementara ini fixed asset. Harta lancar, harta tetap. Harta lancar, ini contohnya bisa kas. Kedua, perlengkapan. Yang ketiga, piutang. Dan lain-lain. Nanti bisa kamu lihat di bukunya. Sangat banyak jenis-jenis harta lancar. Apa sih yang dimaksud dengan harta lancar? Apa kriteria harta lancar? Harta lancar yang pertama ditinjau dari segi likuiditas. Semakin cepat dicairkan, maka rekening itu semakin lancar namanya, semakin liquid, ya, cair gitu. Semakin bisa diganti ke objek lain. Itu dia. Tuh, semakin liquid barang, aktiva harta, ya, semakin liquid aktiva itu semakin mudah untuk mempergunakannya, semacam kas, uang tunai. Kas ini pun perusahaan itu bisa beda-beda gitu. Ada berbagai macam jenisnya, tergantung penggunaannya. Ada sebuah perusahaan besar itu bisa ada kategorinya kas biasa gitu. Contoh ya, kas untuk perusahaan-perusahaan yang besar ada cash on hand gitu. Cash on hand berarti kas di perusahaan itu yang tiap saat bisa dipakai. Petty cash, sama. Petty cash itu adalah kas yang tapi nilainya kecil, gitu. Yang peruntukannya untuk membelanjakan hal-hal yang kecil, contoh pembelian perangko, kertas, gitu ya. Yang berikutnya ada cash on bank. Cash on bank. Nih. Jadi ini cash on bank, ini cash kita, uang kita yang ada di bank gitu. Jadi untuk kategori kas ini bisa ada cash on hand, petty cash on bank gitu. Ya. Oke. Tuh, perlengkapan ini apa modelnya? Perlengkapan adalah aktiva lancar yang penggunaannya selesai dalam satu siklus penggunaan. Ya, contoh kertas, pulpen. Kalau contohnya kita isi kertas menulis surat kan nggak mungkin lagi kita minta itu kertasnya. Udah kalian kirim surat sama kalian, bagi lagi lah kertasnya, kan nggak bisa. Jadi itu yang habis pakai gitu, bahan habis pakai. Semacam tinta pulpen, pensil, pokoknya nilainya relatif kecil. Piutang ini adalah aktiva kita yang ada di orang lain dalam bentuk uang tunai, ya. Harta kita yang ada pada orang lain atau perusahaan lain, entitas lain, tapi dalam bentuk uang tunai, ya. Itu dia contohnya. Harta tetap ada dua, ada harta tetap berwujud, dan ada harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud. Kalau dia tetap berwujud berarti bisa kita lihat, kita raba, ada bentuknya, ada fisiknya. Contohnya apa? Peralatan, ya kan? Mesin, gedung, dan lain-lain. Itu dia. Dan lain-lain. Apalah kendaraan, ya, komputer. Harta tetap tidak berwujud. Dia memiliki nilai tapi tidak memiliki wujud, gitu. Nggak sama dengan peralatan. Dia memiliki nilainya besar, ya kan? Tapi dia tidak memiliki wujud. Contohnya apa? Copyright, merek dagang. Ini besar nilainya. Merek dagang. Franchise itu, coba perusahaan-perusahaan franchise itu seperti ambil aja contoh KFC. Itu kan merek dagang itu, ya, merek dagang itu dibeli. Siapa saja, contoh ada seseorang warga Tapang Utara buat
KFC di Tabutung, sah-sah saja, silakan beli merek dagangnya, namanya nanti tetap KFC. Itu dia. Ya. Modal ini tergantung pada bentuk perusahaan. Kalau dia perusahaan perorangan ya namanya modal sendiri, ya. Tapi kalau kita nanti ke bentuk perusahaannya adalah koperasi, maka modal ini menjadi ada namanya simpanan wajib, simpanan pokok. Nah, gitu. Kalau perusahaan yang tentunya terbuka ini nanti bisa menjadi sero atau saham-saham, modal saham namanya, ya, modal saham. Oke, pendapatan. Pendapatan juga ada dua, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha. Kalau pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha. Pendapatan yang diperoleh dari usaha. Yang bersangkutan ya kan. Sementara kalau yang ini pendapatan yang diperoleh di luar usaha. Contoh nih, si Samuel itu adalah memiliki perusahaan bengkel. Maka bidang usahanya adalah usaha bengkel. Maka pendapatan usaha ya pendapatan yang diperoleh dari jasa bengkel. Apakah Samuel bisa menerima pendapatan di luar usaha? Bisa. Dari mana contohnya? Seandainya di perusahaan bengkel itu juga dia menyediakan minuman ringan. Hasil penjualan dari minuman ringan itu menjadi pendapatan di luar usaha namanya. Atau biasanya kan ibu-ibu biasa ke salon ya. Di salon kan menunggu waktu di salon daripada bosan minum teh botol dulu kan gitu. Nah, jadi itu kan bukan usaha utama jadi jasa salon itu, tapi itu usaha sampingan. Jadi pendapatan di luar usaha namanya. Yang berikutnya beban. Beban ini juga sama konsepnya dengan pendapatan. Ada yang namanya beban usaha, dan ada yang namanya beban di luar usaha. Beban usaha, beban yang muncul atau yang terjadi akibat usaha. Beban yang terjadi karena operasi usaha. Gitu. Sementara yang ini beban yang terjadi karena di luar operasi usaha. Contohnya apa? Banyak ini. Contoh beban gaji karyawan. Beban apa lagi? Beban iklan. Beban apa lagi? Beban keamanan. Beban apa lagi? Beban sewa dan lain-lain. Sementara kalau yang terjadi di luar operasi usaha apa? Beban bunga. Kenapa muncul beban bunga? Ya mungkin karena kita ada uang di bank. Ya, mungkin karena muncul uang di bank. Oke, itu dia untuk konsep rekening. Jadi Anda ya sebenarnya harus lebih merinci, ini banyak sekali rekening-rekening. Ingat, bisa jadi 100 atau 200 konsep rekening. Tetapi itu juga perlu diminimize, diperkecil. Ya, untuk memperkecil nanti item-item dalam laporan. Nih, item-item. Contohnya sebuah perusahaan besar, beban iklan, beban keamanan, bisa dijadikan menjadi beban administrasi gitu. Banyak sekali ya. Jadi nanti di rumah kamu buat klasifikasinya ini semua sangat banyak aja dulu. Data saya minta kamu minimal membuat harta lancar itu minimal ada 8. Harta tetap itu ada 5, copyright itu ada 5 gitu. Ya, pendapatan dan lain sebagainya sampai ke beban. Tuliskan jenis-jenisnya. Kalau bisa berikut bahasa Inggrisnya biar lebih paham nanti, kan?
Karena perusahaan-perusahaan sekarang kan udah banyak, sangat banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang memang yang udah go public. Ya Anda harus familiar dengan cash on bank katanya, petty cash katanya, ya, cash on hand. Anda harus familiar dengan itu, ya. Mesin, gedung, vehicles, account receivable untuk piutang, supplies untuk perlengkapan, cash untuk kas, ya. Oke, untuk memudahkan seorang pelaku pengerja akuntansi memanage akun-akun ini, biasanya mereka menggunakan nomor rekening. Tadi ingat, 1, 2, 3 ini tetap jadi satu untuk kelompok harta lancar, kas. Oke. Andaikan nomor rekening. Yang pertama ada yang menggunakan alfabet. Jadi kalau dikatakan menggunakan alfabet berarti dia menggunakan huruf, ya, ya. Contoh ini, contoh A, H, L, K, berarti aktiva harta lancar kas, gitu. Nih, ya, A, H, L, K, atau kita buat A, H, L, P. A, aktiva, H, L, harta lancar, P, perlengkapan gitu. Ya, perlengkapan. A, H, L, P, I. A, aktiva, H, L, harta lancar, P, I, piutang, dan lain sebagainya. Yang familiar adalah menggunakan dengan konsep nomor. Menggunakan nomor, kode nomor. Nah, kode nomor ini paling familiar. Satu harta lancar, kas 1 gitu. Jadi ada contoh, ada 1, 1, 1. 1 untuk aktiva harta. Dua, yang satu angka 1 juga untuk aktiva lancar. Yang ketiga, yang ketiga ini 1 untuk kas. Nah, atau 1, 1, 3. Kalau kita ambil contoh dari sini, maka ini rekening piutang. 1 aktiva, 1 harta lancar, 3 piutang. Contoh berikutnya, ada contoh saya buat 2, 1, 2. Nah, ini 2, 1, 2. Contoh berikutnya 2, 1, 2. 2 untuk utang, 1 untuk utang lancar, 2 untuk jenis utangnya, contoh utang sewa. Nah, seperti di sini tadi. Nah, ini belum ada ya kebetulan ya. Ini utang. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Kalau dikatakan utang lancar atau biasa dengan utang jangka pendek. Dikatakan utang jangka pendek adalah utang yang periode pembayarannya kecil dari 1 tahun. Ini besar 1 tahun. Sekali lagi, dikatakan utang jangka pendek, short term liabilities atau utang lancar adalah periode pembayaran utangnya kecil dari 1 tahun. Sementara long term itu lebih besar dari 1 tahun. Contoh-contohnya ada banyak. Ya, ini contohnya, contoh utang gaji, utang sewa. Nah, sementara yang ini contohnya apa? Utang bank. Berikutnya utang hipotek. Nah, jadi kalau contohnya saya mau buat 112 katanya, 212, maka 2, 1, 2
212. Utang gaji termasuk kelompok utang jangka pendek. Bisa juga saya buat contoh lagi. Contoh berikutnya 221. Berarti ini klasifikasi adalah utang jangka panjang. Jenis rekeningnya apa? Contohnya saya buat aja utang hipotek atau utang bank. Yang pasti dia adalah kelompok utang jangka panjang. Ya, itu dia. Itu untuk kode nomor rekening. Pak, bagaimana dengan nomor 5? Sama saja. Contoh, ada nomor 5, ada kode rekening yang muncul 515. Berarti ini adalah beban usaha. Nah, beban usaha. Jenisnya apa? Lihat aja nomor 5. Beban usaha, contohnya beban iklan. Nah, jadi jika saya buat nih, jika contohnya ada latihan. Saya buat ada nomor 112, 115, 121, 123, 211, 224, 311, 412, 422 gitu, 516, 527. Anda harus bisa membentuk ini. 111 berarti ini aktiva lancar. Jenisnya apa? Ya lihat nomor 2-nya nanti apa gitu. Sama. Ya, ini juga aktiva lancar, nomor 2-nya apa? Yang ini apa ini? Aktiva tetap. Nah, aktiva tetap. Nomor 1 apa? Ya klasifikasi jenisnya rekeningnya. Contoh peralatan 1, 2, 3. Nah, aktiva tetap juga. Contoh apa? Nomor 3-nya gedung. Ya kan? Oke, untuk lebih lengkap coba saya ambil contoh ini. Oke. Coba perhatikan. Ini coba lihat kode rekeningnya. Ini ada kode rekening 111, 1 untuk aktiva, 1 aktiva lancar, 1 jenis rekeningnya yaitu kas. 1 untuk aktiva, 1 untuk aktiva lancar, nomor 2 jenis rekening yaitu piutang dagang. 113, 1 untuk jenis aktiva lancar, 3 jenis rekeningnya perlengkapan. Ya, 122, 1 aktiva, 2 aktiva tetap, 2 kendaraan jenisnya. Udah. Nih contohnya. Ini lagi 414 atau 412 atau 411. Ini jenisnya adalah beban. Seperti tadi yang Bapak katakan, nomor 4, nomor 5 itu bisa bebas ya. Atau apakah nomor 4 jadi beban atau nomor 5 jadi pendapatan. 417 beban insentif, 4 beban, 1 beban usaha, 7 jenisnya. Oke, itu dia. Kita lihat soal. Coba perhatikan. Pay attention in the matrix below. Dah, coba perhatikan ada matriks di bawah. Ada yang kolom A, bond payable, ada merchandise inventory, ada sales, ada goodwill, ada account receivable. Next ada di matriks B, ada accumulation, depreciation of assets, purchase return and allowance, marketable securities, supplies, property rights. Yang C ada franchise, ada bad debt expense, ada withdrawal, ada prepaid rent, ada sales discount. Oke, instruction. The accounts categorized as intangible asset, intangible, ya, intangible berarti nih harta tetap tidak berwujud, gitu. The accounts categorized intangible assets.
Akun yang dikategorikan sebagai aktiva tetap tidak berwujud. Ini aktiva tetap tidak berwujud. Kan kita lihatlah. Yang pertama kan ada goodwill. Ya, goodwill, ada property rights, ada franchise. So the best answer for question number 6 is A4, B5, next C1. Oke, yang mana itu yang benar? A4, B5, C1. So the best answer for question number 6 is B. A4, B5, C1. Ya, intangible assets. Next, soal kedua. Pay attention to these accounts. 1. Cash on bank, goodwill, tax payable, rent revenue, prepaid insurance, salary expense. Salary expense. Real accounts is shown by. Oke, perhatikan. Tadi Bapak katakan bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tetap. Nanti pada akhir periode nomor 4, nomor 5 ini nggak ada karena harus ditutup. Ya, karena harus ditutup. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini dikenal dengan sebutan real account. Sementara nomor 4, nomor 5 ini dikenal dengan sebutan nominal account. Nomor 1, 2, 3 atau harta, utang, modal itu dikenal dengan istilah, dengan konsep atau klasifikasi rekening real account. Kenapa? Karena pada setiap periode akuntansi kapanpun rekening ini akan selalu ada. Mau Anda buka, tutup, buka kembali, rekening ini akan selalu ada. Sementara kalau nominal account ini tidak, nanti ini akan bersaldo nol. Ingat, coba kita perhatikan yang siklus ini. Nanti pada saat jurnal penutup, rekening ini akan hangus, akan tertutup. Nih. Rekening nomor 4, nomor 5, pendapatan beban akan ditutup. Jadi pada saat periode berikutnya kembali, rekening ini tidak ada lagi. Ya, rekening ini tidak ada lagi. Oke, itu dia. Jadi kalau nomor 1, harta, utang, modal itu dikenal dengan sebutan rekening real, sementara pendapatan dan beban disebut dengan rekening nominal. Kita kembali ke soal. Pay attention to these accounts: cash on bank, goodwill, tax payable, rent revenue, prepaid insurance, salary expense. Real accounts is shown by. Oke, real account, akun-akun real. Yang mana yang menyatakan akun real? Nomor 1 cash on bank ya. Nomor 1 kan cash on bank itu termasuk aktiva lancar. Goodwill, intangible asset, harta tetap tidak berwujud. Tax payable, utang pajak. Utang pajak, apakah utang termasuk real? Benar, utang. Rent revenue, pendapatan sewa. Coba lihat pendapatan nominal, berarti nomor 4 tidak. Prepaid insurance, prepaid yang dibayar di muka, berarti asuransi dibayar di muka. Apakah asuransi dibayar di muka termasuk akun real? Benar, nomor 5. Semua beban yang dibayar di muka itu bisa kategorinya aktiva lancar, ya. Semua beban yang dibayar di muka itu bisa dikategorikan sebagai aktiva lancar. Salary expense, beban gaji. Expense itu kan beban ya, tidak berarti. Maka yang benar dari soal nomor 4 ini adalah cash on bank, goodwill, tax payable, and prepaid insurance. 1, 2, 3, dan 5. Oke, the best answer for question number 4 is C. Jawaban yang tepat itu ada di poin C. Jadi real account itu ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti di chat inbox atau apa boleh, atau komunikasi di WA group juga bisa, nggak apa-apa ya. Silakan dipelajari. Ini mungkin hanya sedikit sekali, ya, hanya sedikit. Ini hanya pengenalan saja. Berikutnya kita akan masuk ke
persamaan dasar akuntansi, ya, persamaan dasar akuntansi. Harapan Bapak kalau kita belajar persamaan dasar akuntansi, ya Anda harus paham dengan rekening-rekening ini. Klasifikasi rekening ini Anda harus paham. Ya, nanti soal-soal yang udah Bapak siapkan akan Bapak kirim, kerjakan di rumah. Harapannya semoga tetap semangat walau masih pandemi, tetap di rumah. Salam pendidikan. Mana nomor 3 mau Nathan? Tahu Pak. Berapa klik semua? 2. 2. Malah kodo,